Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isman Taufik dengan NPM 227002020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tegangan tinggi. Oke, langsung saja kita ke videonya. Untuk yang pertama, itu ada apa itu tegangan tinggi dan analisa tegangan tinggi dan alasan tegangan tinggi dibutuhkan untuk distribusi listrik. Sebelumnya eh, ada dua pengertian ya terkait apa itu tegangan tinggi. Dilihat dari distribusi, tegangan tinggi adalah tegangan yang lebih dari 20 kilovolt. Sedangkan untuk pengertian dari standar IEC, tegangan tinggi ialah tegangan yang lebih dari 1000 volt AC dan 1200 volt DC. Nah, untuk alasan tegangan tinggi dipakai untuk distribusi listrik, itu ada efisien energi. Dengan menggunakan tegangan tinggi, arus yang dibutuhkan untuk mentransmisikan daya yang sama menjadi lebih rendah. Ini mengurangi kerugian daya akibat resistansi pada kabel yang sebanding dengan kuadrat arus. Kemudian ada jarak jangkau yang lebih jauh. Sistem transmisi dengan tegangan tinggi dapat mentransmisikan energi listrik lebih jauh tanpa kehilangan daya yang signifikan, memungkinkan penghubungan antar pembangkit dan konsumen yang jauh. Oke, selanjutnya ada pembangkitan dari tegangan tinggi. Seperti yang kita tahu bahwasanya tegangan tinggi itu ada tegangan tinggi AC, DC, dan juga impuls. Masing-masing tegangan tinggi mempunyai pembangkitan yang berbeda-beda. Untuk yang pertama ialah tegangan tinggi AC. Untuk tegangan tinggi AC, pembangkitannya menggunakan biasanya dihasilkan oleh generator AC yang menggunakan prinsip elektromagnetik untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sedangkan untuk di DC sendiri, pembangkitannya dapat dihasilkan menggunakan konverter DC atau rectifier dari sumber AC dan juga dapat menggunakan generator dan trafo. Sedangkan untuk Gempo sendiri dapat dihasilkan melalui rangkaian khusus seperti generator impuls yang dapat menciptakan lonjakan tegangan tinggi dalam waktu singkat. Langsung selanjutnya ada pengukuran tegangan puncak. Nah, untuk pengukuran tegangan puncak sendiri ada yang namanya sela percik. Sela percik adalah fenomena di mana terjadi percikan listrik saat ada perbedaan tegangan tinggi di antara dua konduktor yang terpisah. Ini biasanya terjadi karena tegangan melebihi batas isolasi udara, menyebabkan arus listrik melompat dari satu konduktor ke yang lain. Secara percik sering terjadi dalam sistem kelistrikan bertegangan tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan atau kebakaran. Kemudian ada kapasitor ukur dan selanjutnya ada pembagi tegangan kapasitif. Pembagi tegangan kapasitif adalah rangkaian yang menggunakan kapasitor untuk membagi tegangan input menjadi dua atau lebih tegangan output. Ini sering digunakan dalam aplikasi AC. Oke, selanjutnya ada isolator atau insulator dan tembus digas. Isolator atau insulator adalah material atau komponen yang memiliki kemampuan untuk menahan aliran arus listrik dalam konteks sistem kelistrikan. Isolator digunakan untuk memisahkan bagian-bagian bertegangan tinggi dari yang tidak bertegangan, sehingga mencegah kebocoran arus dan menjaga keselamatan. Kemudian ada jenis-jenis isolator juga. Yang pertama itu ada isolator porselen.
terbuat dari keramik atau bahan-bahan yang tahan terhadap cuaca dan korosi. Kemudian ada isolator gelas atau isolator kaca, memiliki transparansi tinggi dan tahan terhadap suhu ekstrim. Ada isolator polimer, ada isolator komposit, dan juga ada isolator silikon. Ya. Selanjutnya ada tembus di gas. Tembus di gas biasanya merupakan fenomena yang merujuk pada arus listrik yang dapat mengalir melalui gas. Ketika tegangan mencapai tingkat tertentu, fenomena ini sering terjadi saat tegangan memicu pembentukan plasma dalam gas seperti padat petir atau percikan listrik. Oke, yang selanjutnya ada tembus di vakum. Ada yang namanya vacuum breakdown ya. Menurut teori Towson, eh, isolasi dipengaruhi oleh pergerakan partikel bermuatan. Kemudian ada isolasi padat, di mana poin-poinnya sendiri ada kriteria dari isolasi padat yang dimana menunjang mekanisme perawatan tegangan tinggi, stabil kimia, stabil temperatur, aging stability, dan atau penuaan. Kemudian ada anorganik isolasi, kemudian ada organik isolasi, kemudian yang terakhir ada sintesis isolasi. Oke, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan terkait pemahaman apa yang sudah saya terima dari pertemuan 1 hingga 7 dalam mata kuliah teknik tegangan tinggi. Selebihnya, terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.